Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Banjarkabung, terutama jurusan IPA. Mari kita belajar lagi untuk materi kali ini dalam pembahasan soal induksi elektromagnetik. Soal yang pertama yang akan kita bahas yaitu di sini bisa kita ketahui bersama dalam soal bahwa ada kumparan terdiri dari 2000. Bahasa dalam soal 2000 terjadi perubahan flux yang pertama yaitu 4 kali 10 pangkat negatif 3 Weber. Kemudian yang kedua itu 6 kali 10 pangkat negatif 3 Weber juga. Ini dalam waktu delta T nya itu 0,1 detik. Yang ditanyakan GGL-nya itu berapa? Nah, GGL ini bisa kita kerjakan dengan sederhana. Rumus yang sudah jadi delta C per delta T. Delta C-nya itu merupakan selisih apa? Selisih flux. Yang kedua, yang besar nilainya kurangi yang kecil. 6 kali 10 pangkat 3 kurangi 4 10 pangkat 3. Kebetulan pangkatnya sudah sama, maka tidak usah mengubah, tinggal kita langsung 6 kurangi 4 itu berapa? 2 kali 10 pangkat 3. Baru kita masukkan ke persamaan. Kemudian ini N-nya 2000, delta C-nya itu 2 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi yaitu delta T 0,1. Ini bisa kita lanjutkan. 2000 kali 2 yaitu besarnya 4000 dibagi 0,1. Nah, ini masih tetap suplemen 3 tetap. Maka 4000 bagi 0,1 yaitu 40.000 kali 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 ini dengan 40.000 yang kosong ini bisa dicoret, maka bisa 40 volt primer dengan lilitannya yaitu 1000 lilitan dihubungkan dengan tegangan primernya 100 volt. Kemudian kumparan sekunder terdiri atas V sekunder. Keluarannya itu ada dua, yang pertama VS1, yang kedua VS2. Masing-masing nilainya itu 2 volt. 2 volt. 2 volt. Jika pada arus kumparan yang pertama mengalir, berarti ini IS untuk yang keluaran yang pertama besarnya 0,5 ampere, maka pada yang kumparan yang kedua ini sekunder kedua ini berapa nilainya. Maka cara mengerjakannya di sini perlu kita pahami bersama. Kalau kita gambar ya, ini primer, ini sekunder. Sekunder ada dua ini ya. Nah, di sini itu primernya, V primernya. Di sini itu V sekunder pertama. Kemudian di sini ada V sekunder kedua. Maka kalau yang ditanyakan V sekunder yang kedua, maka kita bandingkan V primer per V sekunder 2, karena yang kita cari itu kan arus ya kedua, ini berbanding terbalik. Kalau yang di atas itu primer, V-nya, I-nya malah sekunder. Maka ini I, yaitu I primer. Maka kalau kita masukkan angka-angkanya sekarang, V primernya itu 100,
kemudian V sekunder yang kedua itu 2, kemudian ini yang ditanyakan, ya, sekunder yang kedua dibagi dengan I. Nah, I primernya kita tidak tahu. Maka kalau kita tidak tahu, kita menggunakan untuk yang keluaran yang pertama. Ya. Maka bisa kita tuliskan V sekunder. Ya. Ini V sekunder sama dengan yang pertama, ya berarti ini I sekunder yang pertama dibagi I primer. Nah, ini V primernya sama dengan tadi, yaitu ini 100. V sekunder yang kedua nih sama, nilainya 2 volt. Kemudian I sekunder yang pertama ini sudah ada dalam soal 0,5. Nah, kita mencari I primernya. Maka 100 dibagi 2 atau kita perkalian silang saja, nggak usah ya. 100 I primer sama dengan kalikan 2 kali 0,5. Berarti ini I primernya sama dengan 2 kali 0,5 ini 1. Nih, dipindahkan menjadi pembagi di bawah. Jadi 100, maka I primernya ini berapa? 1/100 alias 10 pangkat negatif 2. Baru kita masukkan sini, ya. Kita masukkan sini. Maka menjadi perkalian silang, ya. Perkalian silang, maka ini 100 dibagi 2 sama dengan I yang ditanyakan. IP-nya ini 1/100, 10 pangkat min 2. Maka kalau kita lanjutkan ini perkalian silang lagi, ya, ini dikalikan berarti 2 IS2 sama dengan ini dikalikan, maka 100 kali 10 pangkat min 2. Maka IS2 itu sama dengan 100 kali 10 min 2, berarti ini 1 dibagi 2. Nah, I2 nya itu nilainya 0,5 ampere. Nah, itu bahasan yang soal nomor 2. Bahasan berikutnya soal nomor 3. Ini ada sebuah kumparan yang terdiri dari 200 lilitan. 200 lilitan berbentuk persegi panjang. Panjangnya itu 10 cm, lebarnya itu 5 cm, diubah ini menjadi 0,1, diubah menjadi 0,05 meter, ya, meter. Kemudian kumparan ini bersumbu putar tegak lurus dengan magnet, medan magnet. Berapa itu medan magnetnya? 0,5 Weber per meter persegi, dan diputar dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya ini sudah ada 60 radian per sekon. Pada ujung-ujung kumparan timbul GGL, tanya GGL lagi. Nah, untuk GGL ini bisa kita tuliskan, yaitu B, apa yang diketahui di sini kita tuliskan, ya, A luasannya, kemudian N kemudian omega sin theta. Tapi dalam soal nggak ada sudutnya. Di soal, ya, di soal tidak diketahui sudut.
Maka kita bisa hanya menuliskan B A N kalikan omega saja. Sesuai yang dikenal B-nya ini jelas 0,5. Nah, A-nya ini. Nah, ini perhatikan. A-nya itu kan panjang kali luas. Panjangnya jelas ini 0,1, luasnya 0,05. Maka kalau dikalikan 0,005 ya, meter. Maka kita kalikan di sini 0,005. Kalikan N-nya. N-nya berapa itu? 200. Kalikan omega berapa itu? 60. Kita operasikan yang mudah dulu. Ya, misalkan nih 0,5 kalikan 200 berarti ini hasilnya 100. Ini tetap kita tulis seperti biasa dulu. Ya, 60. Ini kalikan hasilnya berapa? 0,5 kalikan 60. Kalikan lagi berapa ini? Hasilnya 30 volt. Nah, itulah bahasan soal yang ketiga. Soal berikutnya, ini ada flux yang menembus tegak lurus kawat melingkar beraturan dalam waktu 3 detik, maka besarkannya aja. Perhatikan fluxnya ini. Fluxnya itu pertama ini besarnya 5 kali 10 6 menjadi, ini hati-hati kadang-kadang menjadinya 0 dalam waktu, perhatikan, 3 detik. Maka besar GGA-nya berapa ya? Besar GGA-nya berapa? Maka sama dengan soal yang kemarin. Ini perhatikan rumusnya N ya delta C per delta T ya. Jika N tidak diketahui ya, jika N tidak diketahui, bukannya tidak ada ya, tidak diketahui, maka N itu kita anggap nilainya 1. Maka ini 1 kali selisihnya, biar mudah bisa kita hitung selisihnya di sini 5 kali 10 pangkat 6 kurangi 0. Dibagi berapa ini? 3. Nah, ini bisa menjadi 1/3 5 kali 10 min 6. Atau sederhananya ini 5/3 10 min 6. Atau kalau dibuat angka yang lain bisa kita tulis ini 2/3 kali 10 min 6. Atau bisa juga menjadi 1,67 itu kan, dibulatkan volt. Kemudian soal berikutnya yaitu sebuah batang tembakau panjangnya, perhatikan ada panjangnya 30 cm menjadi meter, berarti 0,3 meter. Tegak lurus terhadap medan rapat flux magnet, perhatikan ya. Lurus terhadap medan rapat flux magnet. Rapat. Berarti ini delta C per A, perhatikan. Berarti ini kan 0,8 Weber. Kemudian BGA dengan lajunya berapa? Ini lajunya 0,5 meter
per sekon. Berapa GGL? GGL lagi yang ditanyakan ini. Persamaan yang bisa kita tuliskan bahwa GGL itu bisa kita tulis B L V. Nah, B-nya itu sendiri ternyata ini. Nah, ini ternyata ini B. Karena kita tahu bahwa nama fluk itu teorinya itu kan B kali A. Nah, di sini kan diketahuinya kan si A ini sama aja dengan B gitu kan. Berarti langsung kita masukkan saja ini 0,8, L-nya 0,3, V-nya 0,5. Nah, kita operasikan yang mudah dulu ini dan ini dulu kita operasikan. Ini menjadi 0,4 kali 0,3 dikalikan hasilnya 0,12 volt. Dilanjutkan dengan soal berikutnya, yaitu